Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada ini semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini bila kita mau dituntun oleh firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan sama-sama membuka di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-45. Dikatakan bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saya memberikan tema pagi hari ini, tak pernah ingkar janji. Firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memenuhi setiap apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Tuhan menepati setiap janjinya kepada umat Israel dan tidak ada satupun yang tidak ditepatinya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang senantiasa mau menepati setiap janjinya yang sudah Dia ucapkan untuk kita melalui firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-21 ini mulai dari ayat yang pertama sampai 42 berisi tentang pembagian kota-kota yang akan ditempati oleh bangsa Israel ketika mereka ada di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel? Kita akan belajar yang pertama, janji memberikan negeri untuk diduduki. Di dalam Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-43 dikatakan bahwa jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Janji ini pun sudah diberikan Tuhan mulai dari Abraham. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia sanggup memenuhi apa yang Dia janjikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia tepati setiap janjinya. Yang kedua, kita belajar bahwa janji memberikan keamanan. Di ayatnya yang ke-44 dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-13, hal yang sama Tuhan berikan dalam kehidupan Yosua. Dikatakan bahwa ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah suatu peristiwa yang dicatat istimewa dalam Yosua pasal 21 ini, bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel benar-benar ditepatinya. Oleh sebab itu sangat jelas di dalam Yosua pasal ke-21 ayat 45 tadi bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Apa yang diucapkan itu ditepatinya. Sebagai anak-anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu, kita hidup oleh janji Tuhan. Kita harus tahu bahwa janji Tuhan itu murni, sesuatu yang penting, yang berharga bagi kita. Di dalam Mazmur pasal ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8a, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat 8a, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi janji Tuhan itu tulus dan tidak ada keinginan-keinginan lain. Ketika Tuhan memberikannya, benar-benar Dia akan menempatinya, benar-benar Dia akan melaksanakannya bagi kita. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-31 juga dikatakan bahwa adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Di janji Tuhan merupakan perisai bagi kita yang berlindung kepadanya. Dan bagaimana kita alami janji Tuhan? Janji Tuhan itu melibatkan dua pihak Bapak Ibu. Yakni yang pertama yang memberikan janji itu yaitu Tuhan.
dan kita yang menerima janji Tuhan. Hal yang pertama kita belajar bagaimana kita mau alami janji Tuhan, yaitu kita mau menerima. Dalam Ulangan 26 ayat 17 dikatakan, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah dan peraturannya dan mendengarkan suaranya. Bagaimana cara kita menerima janji Tuhan? Yakni dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita punya, firman Tuhan itu merupakan janji Tuhan. Kita baca dan kita renungkan sampai kita mengerti. Oleh sebab itu hal yang pertama kita belajar bahwa ketika janji Tuhan itu akan digenapi, kita harus menerima. Yang kedua, kita mau menyimpan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan janji Tuhan itu sama dengan kita mengingatnya, kita mengucapkannya. Itu adalah merupakan menyimpan janji Tuhan itu dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah kita mau menanti dengan setia. Ketika kita sudah menerima, menyimpan, maka kita akan menanti dengan setia. Mazmur 25 ayat 10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik karena Dia punya rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 benar-benar dicatat bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Jadi apa yang Ia janjikan itu pasti akan digenapi. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar dan kita diingatkan untuk pegang terus janji Tuhan. Karena janjinya itu pasti ditepati dan Tuhan itu tak mungkin ingkar janji. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan kita dan akan terus menuntun langkah kehidupan kita. Kita mau terima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat setiap kasih setia, kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari semua janji-janji-Mu. Tuhan menepati janji itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan memberikan kami kesabaran, ketekunan, bahkan keyakinan iman terus di dalam hanya kepada Tuhan saja. Dan kami percaya kami terima janji Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua sidang jemaat GPDI COTW Temanggung, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung, bahkan mereka tetap menyimpan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka, dan terus mereka menumbuhkan iman mereka hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Bapak Ibu Gembala, memberkati seluruh pastori, bahkan staf gembala, diakan semua yang ada, yang terlibat dalam pelayanan, memberikan mereka juga kesehatan dan kekuatan Tuhan, dengan hikmat marifat daripada Tuhan, terus Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan, dan sepanjang hari ini kami mau terima janji Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan kami akan menjalani kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.